Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Akhirnya setelah kasus Julianto Eka Putra atau JE, pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia SPI Malang ini mencuat ke publik dan menjadi ramai. Pada saat saya mewawancarai dua korban JE, lalu akhirnya kasus ini ramai dan akhirnya banyak podcaster tanah air mengangkat kasus ini. Begitu juga dengan surat kabar dan TV. Julianto Eka Putra menjadi sorotan yang tadinya tidak ditahan selama proses pengadilan, akhirnya ditahan. Dan kasus ini dikawal oleh banyak orang. Hari Rabu tanggal 27 Juli lalu, dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sudah dibacakan. JE dituntut dengan dakwaan alternatif ketiga oleh Jaksa Penuntut, yaitu dituntut 15 tahun, denda 300 juta, subsidiar 6 bulan, ada juga tuntutan membayar restitusi kepada korban sebesar 44 juta. Dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ujar Kepala Kejari Kota Batu, sekaligus Jaksa Penuntut Umum JPU Agus Rujito di PN Malang. Saya pribadi menyayangkan tuntutan tersebut karena nggak maksimal. Saya sih inginnya dia didakwa seberat-beratnya, seumur hidup dan kebiri kimia. Setidaknya kalaupun didakwa hukuman 15 tahun itu harus ditambahkan sepertiganya menjadi 20 tahun. Tanpa remisi dan juga kebiri kimia. Karena posisi dia sebagai seorang pendidik, motivator yang seharusnya menjadi teladan bagi anak-anak didiknya. Bukannya menjadi seorang predator. Baiklah, tuntutan jaksa sudah dibacakan. Kita berharap ada keajaiban dari vonis hakim. Mudah-mudahan pada saat putusan nanti, hakim akan memutuskan hukuman seberat-beratnya. Karena korban bukan hanya satu tetapi banyak. Mungkin yang masyarakat lihat di berbagai macam podcast, termasuk podcast saya, hanya 2 korban yang terlihat. Tetapi sesungguhnya masih banyak korban lainnya yang tidak tampil di hadapan publik. Karena kasus ini viral, sampai JE masuk penjara, akhirnya pihak JE seperti merasa terpojok dan melakukan berbagai manuver di berbagai podcast. Dan melakukan pembelaan di mana-mana. Sebenarnya pihak JE dalam hal ini dari sekolah SPI juga mengontak Cokro TV dan meminta untuk berbicara di sini. Namun kami pada pendirian bahwa Cokro TV berdiri bersama korban. Biarkanlah mereka bermanuver di tempat lain. Tega-teganya mereka bilang bahwa semua ini hanyalah rekayasa. Kalian ini jahat sekali. Tidak masuk akal kalau para korban yang banyak ini merekayasa. Korban kekerasan seksual yang berani speak up, berani menuntut keadilan, kalian bilang merekayasa. Lalu, aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, apakah bermain-main untuk ikut merekayasa? Menempatkan seseorang dalam posisi tersangka, terdakwa, dan akhirnya ditahan. Rekayasa. Ayolah, jangan gitu-gitu amat. Nikmati saja prosesnya. Wajar kalau para korban yang menuntut keadilan itu speak up. Bahkan bagi saya mereka itu hebat. Butuh keberanian dan kekuatan yang luar biasa untuk speak up. Dengan segala resikonya. Seperti sekarang ini. Resiko di mana akhirnya identitas mereka dibuka oleh podcaster yang tidak punya etika dan empati seperti Denny Darko. Menyebut nama tanpa inisial. Merekam rumah korban dan mempublikasikannya di media. Apakah Anda waras? Mereka itu di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan keselamatan mereka dijamin oleh negara. Lalu siapa Anda yang seenak-enaknya membongkar identitas korban dan beropini sebebas-bebasmu? Apakah ada keuntungan bagi Anda? Tanyakan pada hati nuranimu. Dan untuk Bapak Rudy Kamri, siapa yang ingin menutup SPI, Pak? Anak-anak di sana perlu bersekolah. Yang harus ditutup itu oknum-oknum yang berdiri untuk kepentingan pelaku. Dan Anda berstatement dan berspekulasi tanpa berempati kepada korban.
SPI jangan ditutup, tetapi harus dibenahi dari hulu sampai hilir. Sapu rata orang-orang yang berpihak kepada predator seksual. Sepertinya Indonesia bukan hanya darurat kekerasan seksual, tetapi juga darurat empati dan hati nurani. Kita sebagai masyarakat saja wajib untuk melindungi korban kekerasan dan kekerasan seksual. Bersikap sebagai manusia yang utuh, mempunyai belas kasih dan empati terhadap orang yang menderita, tak berdaya. Apalagi untuk para konten kreator yang harus mempunyai kode etik dalam membongkar suatu masalah. Jangan membenarkan yang salah dan jangan salahkan yang benar. Terakhir, mari kita berdoa di persidangan nanti para hakim berpihak pada korban. JE mendapatkan hukuman seberat-beratnya dan para korban mendapatkan keadilan yang menjadi hak mereka. Sampai jumpa di Suara Karen berikutnya. Stop violence, speak up.